Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasabang Iman Syuhada, calon guru penggerak SD Negeri 1 Kota Sabang, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3. Saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapan dengan teman saya, yaitu tentang paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat saya, yaitu guru di salah satu guru SD Negeri 1 Kota Sabang. Rangkaian supervisi ini terdiri dari kegiatan sebelum perencanaan atau pra observasi, kemudian ada observasi, dan setelah itu ada pasca observasi. Apa kabar Ibu? Baik Pak Jas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan ya Bu ya. Sebelum saya melakukan percakapan dan Ibu, boleh saya mohon untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Biasa saya dipanggil Ibu Yuyun. Kebetulan di SD 1 ini saya menjadi wali kelas 3A. Jadi hari ini hari pertama saya di coaching oleh calon guru penggerak, itu Pak Jas ya Pak Jas. Mungkin itu aja Pak Jas perkenalannya. Terima kasih Bu Yuyun. Sebelum kita mulai dalam proses perencanaan nantinya dalam proses pembelajaran, maka saat ini saya akan melakukan supervisi coaching clinics terhadap Ibu. Boleh saya mohon untuk Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dalam pembelajaran nantinya, indikator apa yang akan Ibu sajikan di dalam proses pembelajaran nantinya, Bu? Kebetulan ini sudah belajar di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Ini sudah sub 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi kebetulan. Jadi sasaran saya hari ini indikatornya adalah siswa nanti itu bisa membandingkan yang mana yang namanya alat komunikasi tradisional dan yang mana namanya alat komunikasi modern. Dan nanti siswa bisa menjelaskan sendiri yang mana perbedaan kedua alat komunikasi tersebut. Terima kasih Bu. Di kelas berapa ini Bu? Di kelas 3A. Di kelas 3A SD Negeri 1 Kota Sabang ya Bu ya. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran itu tujuan yang ingin dicapai apa saja gitu Bu? Tujuan ini kan paling penting Pak Jas. Jadi sebenarnya kan ini sudah pembelajaran ketiga, lanjutan dari pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 3 ini tujuan paling utama saya itu siswa itu pertama itu mengetahui dulu yang mana alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Yang kedua, tujuannya siswa itu bisa membedakan yang mana yang tradisional dan yang mana alat komunikasi modern. Kalau untuk metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini, metodenya boleh dijelaskan kepada saya Bu? Iya Pak Jas. Kalau di pembelajaran ini terutama media yang digunakannya, kalau PP sebelumnya tuh nggak ada. Jadi karena metodenya di dalam buku itu ada pembelajaran tentang penggunaan salah satu alat, jadi saya mengambil metodenya itu banyak, tapi yang paling pertama itu metode demonstrasi. Dengan kita langsung demonstrasi, siswa mungkin langsung paham. Kemudian dibantu lagi nanti ada permainan. Dari demonstrasi tadi nanti kita buat permainan, kemudian ada diskusi. Dari diskusi ada metode tanya jawab, nanti yang akhir pasti ada penugasan. Metode ceramah juga ada Pak Jas, tapi nggak banyak. Jadi alasan Ibu memilih metode itu mungkin kita melihat ada permainan-permainan tradisional yang harus diterapkan kepada anak-anak ya Bu ya. Itulah ibaratnya ini Pak Jas, memberitahu supaya tahu. Sekarang kan udah nggak lagi, udah game-game. Mengenalkan, lebih ke mengenalkan. Oke Bu, terima kasih Bu. Untuk alat dan bahan atau sumber belajar, apakah yang akan Ibu siapkan? Untuk alatnya, di hari ini saya sudah mempersiapkan telepon kaleng. Jadi teleponnya dari kaleng. Kemudian ada alat bantu lain kayak infocus, kemudian laptop maksudnya untuk memberitahu
yang tidak ada di yang saya bawa hari ini. Kemudian kayak sumber belajar kan pasti ada buku tema siswa, pegangan guru, dan dibantu dengan adanya nanti gambar-gambar dari internet atau website pendukungnya. Ya, Bu, selanjutnya Bu, mohon Ibu bolehlah menceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya Bu di dalam kelas. Berarti pembelajaran dari awal sampai akhirnya, iya. Kalau tahapan pembelajaran itu kan ada 3, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kalau di kegiatan pendahuluan tuh seperti hari-hari biasa, ada salam doa, kemudian mengecek kehadiran, kemudian yang paling penting itu ada persepsi Pak Jas, yang kemarin saya ajarkan, kemudian kita sangkut pautkan dengan yang hari ini. Jadi yang sudah tahu akan saya sangkutkan dengan pembelajaran yang hari ini. Dan yang terakhir nanti adalah penyampaian tujuan pembelajaran ke siswa, apa sasaran yang harus dicapai pembelajarannya hari ini. Kemudian kalau di kegiatan inti, itu yang pertama nanti saya akan memperlihatkan dulu ke siswa. Kemarin memang sudah dibahas secara lisan saja Pak Jas, apa itu alat tradisional, apa alat komunikasi modern. Hari ini sudah berjanji ke anak-anak, nanti Bu In akan menampilkan gambar-gambarnya. Jadi diperlihatkan dulu gambarnya, anak-anak bisa membedakan yang mana tradisional, yang mana modern. Baru saya akan menampilkan atau mendemonstrasikan satu telepon kaleng itu, langsung mempraktekkan siswa dengan siswanya. Kemudian sasaran saya akan membagikan lagi setelah paham anak-anak, membagikan LKPD. Saya memberikan LKPD per siswa nih Pak Jas, tidak per kelompok. Jadi supaya siswa itu kalau per kelompok sudah kemarin, hari ini kepengennya kerjanya mandiri sendiri individu. Jadi telah saya siapkan, saya bagikan ke siswa, siswa menjawab, kemudian nampil ke depan menanggapi, kawan yang lain boleh menanggapi. Kemudian baru nanti di akhirnya di kegiatan penutupnya baru nanti saya akan menyimpulkan bersama siswa, menyimpulkan apa pembelajaran hari ini, dan yang paling penting pesan moral apa yang bisa kita terapkan pada pembelajaran hari ini, dan diakhiri dengan salam dan doa. Ini sangat matang kali persiapannya nih Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana nantinya di dalam proses pembelajaran yang akan sesaat lagi akan Ibu lakukan. Selanjutnya Bu, jika kita lihat dari rangkaian langkah-langkah pembelajaran tadi, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan atau pengamatan Ibu nantinya di dalam proses itu? Ada nggak? Berarti ini nanti apa kira-kira yang sulit bagi saya ngajar hari ini? Nah, kalau menurut saya Pak Jas, yang paling sulit itu adalah pengenalan tentang alat komunikasi tradisional. Kalau sekarang saya bilang, nak pernah lihat kentungan? Nggak tahu, padahal pernah lihat. Coba ke pos ronda, lihat ada, oh itu Bu, beduk nak, beduk Bu yang di masjid ada. Tapi kayak merpati pos, orang dulu kan kirim merpati, gimana Bu bentuknya? Jadi nggak bisa semua alat komunikasi yang tradisional itu saya berikan contoh ke anak-anak, agak bingung anak-anak. Contoh paling kecil Pak Jas, surat nih. Saya pernah suruh anak-anak buat surat, hanya mengirim ke teman kelas, tapi nggak pernah pakai perangko, kirim ke luar kota Sabang, kan nggak pernah. Materi yang sulit itu berarti tentang jenis-jenis alat yang alat komunikasi tradisional ya, untuk kita susah dilihat, susah ditemukan. Tapi secara visual aja ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, kompetensi apa yang nanti akan dimiliki oleh siswa setelah Ibu memberikan pembelajaran yang ditujukan kepada anak murid sesuai dengan harapan daripada Ibu sendiri? Harapan saya nanti setelah pembelajaran ini berlangsung, siswa saya itu sudah mengetahui yang mana alat tradisional komunikasi, alat komunikasi modern, kemudian dia bisa membandingkan alat komunikasi tradisional itu dengan yang modern sekarang. Nah, itu yang saya capai. Ibu ingin gali ya. Terakhir nih Bu, sebelum kita melakukan pembelajaran secara real di dalam kelas, apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada saat pembelajaran nantinya Bu? Yang perhatian khusus menurut saya Pak Jas tentang komunikasi modern.
terutama smartphone nih Pak Jas. Smartphone ya? Ya, tuh handphone ini kan siswa saya nih semuanya sudah bisa main. Pernah salah satu siswa saya tertidur di kelas, saya tanya, kenapa nak tertidur Bu? Saya telat tidur, kenapa? Main game ternyata. Ternyata game online yang di smartphone itu juga mengurangi daya pikir anak-anak, dia tidur gitu. Kemudian yang kedua, searching di internet. Saya memang pernah suruh anak-anak, itu yang mendapatkan perhatian khusus ya Bu ya? Nak, coba cari gedung tertinggi di dunia. Saya pernah suruh PR di rumah. Kemudian anak-anak bilang, Bu, di Dubai. Tapi Bu, kok muncul iklan-iklan Bu? Padahal anak-anak tidak membuka, dia muncul sendiri di websitenya. Mungkin perhatian khususnya itu Pak Jas, lebih ke takutnya menyimpang dari usia anak-anak, seperti itu Pak Jas. Oke Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan harapan yang apa Ibu sampaikan barusan kepada saya bisa terrealisasi di dalam proses pembelajaran nantinya dan anak-anak, adanya interaksi antara guru dan siswa, dan harapan yang kita lakukan di dalam metode-metode yang kita gunakan, kemudian tujuan-tujuannya pun akan tersampaikan, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami bagaimana komunikasi, perbedaan komunikasi tradisional dengan komunikasi secara modern. Terima kasih Ibu Yuyun atas percakapan kali ini. Kita kembali ke dalam kelas untuk saya melihat bagaimana Ibu Yuyun nanti melakukan proses pembelajaran. Terima kasih Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.